memang aku menyibukkan diri, tambahan aku juga kuliah lagi. Aku kebetulan waktu itu kan belum sempat kuliah, jadi aku kuliah S1 UT ambil hukum. Kebetulan nggak ada halangan, nggak ada hambatan, jadinya majunya bukan terjun bebas tapi majunya bener-bener sesuatu yang terplanning. Apa? Lagi sibuk apa sekarang? Aku syuting sinetron, terus Anak Jalanan, New Beginning yang di GTV itu udah setahun ya, alhamdulillah. Terus makanya ini lagi break, terus bisa syuting kuis. Gitu. Udah kayak enakan acting nih daripada nyanyi. Iya, aku malahan udah jarang banget nyanyi, terus lagi asik acting, terus sama MC. MC. Menyibukkan diri maksudnya untuk melupakan sesuatu atau seperti apa? Iya memang, aku menyibukkan diri, tambahan aku juga kuliah lagi. Aku kebetulan waktu itu kan belum sempat kuliah, jadi aku kuliah S1 UT ambil hukum. Kebetulan nanti Desember nanti ujian, 17-18 ujian. Nah, kenapa baru kepikiran sekarang Kak untuk kuliah S1? Karena ada sesuatu hal yang aku tuju untuk 2024. Ke 2024. Insya Allah kalau nggak ada halangan, nggak ada hambatan, jadinya majunya bukan terjun bebas tapi majunya bener-bener sesuatu yang terplanning, bener-bener maju yang sesuatu yang ada isinya dan memang itu tiba-tiba kepikiran dari kepikiran itu, ini kita tahun 2022 ya, akhir tahun 2021 baru kepikiran. Kenapa akhirnya mau kalau terjun politik? Satu, ada opportunity-nya, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga aku rasa aku mampu, kenapa enggak, dan mampunya juga karena kan memang membekali diri gitu, jadinya bukan mampu yang terjun bebas gitu aja gitu, jadi ya udah why not, ada kesempatan, ada kemampuan, why not dicoba. Kan sudah ngerasa yakin untuk pembekalan dirinya, maksudnya kakak sudah seberapa besar sih maksudnya? Ya. Dan ya maksudnya antusias lah untuk menyambut partai 2024 nanti. Kalau kita berbicara yakin atau enggak, itu harus yakin, tapi juga nggak boleh takabur. 1% ya tetap takdirnya Allah gitu kan. Yang penting 99% usaha aja dulu gitu. Kak, memang belum puas gitu Kak di acting kan, maksudnya sudah back di entertain, maksudnya sudah ada namanya gitu. Dan maksudnya sudah banyak pekerjaan juga sampai akhirnya ke politik gitu. Aku berpikirnya ketika aku bisa berguna untuk orang banyak, kenapa enggak? Satu itu. Yang kedua, aku berpikirnya 10 sampai dengan 20 tahun ke depan untuk anak-anak sih, untuk anak-anak dan keluarga. Terjun politik apakah memang sudah bosan jadi artis? Oh enggak dong. Tetap aku nggak akan melupakan jati diri aku. Aku berangkat dari mana? Dari dunia entertain. Itu nggak akan aku lupain. Karena itu basic yang bener-bener aku dari hati cinta gitu. Jadi nggak akan mungkin aku bisa lupain aku dari mana. Tergiur dengan ini kan? Kenapa? Kalau misalnya maju terus kalau lepas itu pilihan yang sulit. Begitu sulit. Ada pertanyaan lain? Pas. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada backgroundnya hukum kan? Background hukum nggak ada sih sebetulnya malah di bidang kedokteran. Tapi kalau dari keluarga mertua, kalau dari adik ipar aku ada memang, tapi kalau dari keluarga aku sendiri sebetulnya nggak ada sih, karena memang semenjak almarhum nggak ada, itu aku banyak bersentuhan dengan hukum gitu loh. Jadi aku rasa boleh juga nih untuk membekali diri aku perempuan, aku bisa harus melindungi diri aku sendiri, aku melindungi anak-anak gitu ya. Gimana caranya ya, ambil kuliah apa ya lucu nih kalau ambil kuliah hukum. Itu sih sebabnya berangkat dari belajar dari pengalaman yang bersentuhan dengan hukum, jadi aku ambil hukum. Takut nggak sih Kak karena cewek speak up sendiri soal hukum? Sometimes ya, tapi kan nggak usah takut karena kan ada bekal buku, banyak berbagai informasi yang aku dapetin juga, kenapa harus takut? Kalau untuk keluarga ada background politik Kak? Nggak ada, aku juga nggak tahu. Aku sempat banyak sharing sama mamaku, aku juga banyak ditentang sama mama gitu kan, tumben kenapa? Terus kenapa baru sekarang gitu, dari kemarin mana aja gitu, kamu yakin? Gitu kan, akhirnya tapi aku ditentang sama mama. Justru itu aku berusaha untuk meyakinkan beliau gimana caranya aku nggak terjun bebas, aku membekali diri aku cuma minta restu sama mamaku, selebihnya udah mam please
kasih aku restu lah, kan buat kita semuanya juga, untuk kemaslahatan keluarga juga. Figur siapa yang maksudnya yang diidolain sama Kak Intan itu di politik? Aku sebetulnya bukan orang figur itu tuh, ada satu sih dari bendera aku sendiri juga, Siapa Kak? Ibu Lestari Murdija, Ibu Reri, wakil ketua MPR RI kita. Oh, kenapa mengidolakan beliau Kak? Karena beliau cancer survivor, wanita yang bisa balance antara pekerjaan, sekolah, ibu rumah tangga, itu luar biasa sih. Karena untuk membuat balance semuanya itu nggak gampang. Jadi aku sangat mengidolakan beliau. Bahkan aku kalau bertemu Ibu Reri itu selalu manggilnya Mama. Karena aku menganggap Mama dalam segala hal. Di usia beliau yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua MPR RI, masih sempat sekolah, masih sempat untuk ngurus anak-anak, masih sempat ngurus keluarga, dan itu bisa balance, bisa meluangkan waktu quality time dengan keluarga. Itu bukan hal yang gampang loh. Sedikit apa Kak sama Beliau. Dari 2018 aku bersama beliau, sering sharing sama beliau, bahkan ketika almarhum suamiku waktu itu sakit dan nggak ada, beliau banyak membantu, sangat as support system finansial, support system mental, beliau sangat membantu. bicara tentang kuliah di umur sekarang, ada ketakutan atau agak sedikit gimana gitu Kak? Malu ada sih, Iya. tapi lebih malu lagi kalau nggak sekolah. Oh, Baru lagi nggak sekolah. Iya. persiapan ujian sendiri seperti apa? Persiapan ujiannya aku udah searching sana sini udah pasti, terus cetak kartu mahasiswa, cetak kartu ujian. Terus ini juga balik dari sini aku lagi mau ngerjain dua tugas mata kuliahku yang belum selesai, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 diskusi yang aku harus selesaikan. Dan Yes. terjun ke politik ini ada tergiur dengan dari partai apa yang nawarin kali atau apa? Ada. Sekarang di partai apa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Aku sekarang di Partai Nasdem. Sebetulnya ada banyak partai lain juga yang memang menawarkan, tapi balik lagi kita seperti keluarga ada di partai itu, di Partai Nasdem yang sekarang aku berdiri itu udah kayak rumah kedua. Jadinya aku merasa ikatan emosional aku lumayan dalam, lumayan kuat di Nasdem. That's why aku tetap bertahan dan aku percaya Nasdem akan terus mengawal aku, membimbing aku. Udah Dan berapa tahun? dari 2018, 19, 20, 22, 4 tahun lebih lah ya. Dari semenjak ada almarhum sampai almarhum nggak ada. Oh, berarti memang bimbingan dari suami atau memang sebelumnya sudah kecimpung di situ? Oh enggak, jadi sebelumnya aku waktu itu dapat kesempatan itu dari Koko Bertrand. Koko Bertrand yang menawarkan. Terus udah gitu ya aku kan tetap sharing ya sama almarhum suami, karena kan beliau juga kan masih suami aku. Terus akhirnya beliau bilang bahwa ya bro, mam, dia bilang gitu, ini ada kesempatan. Terus kalau masalah kemampuan silahkan kamu belajar sesuai dengan kapasitas kamu. Terus silahkan ambil kesempatan itu. Saya nggak selamanya ada di samping kamu, saya nggak selamanya ada untuk terus melindungi kamu. Silahkan kamu belajar, karena kamu ibu. 99,9% anak pasti akan mencontoh ibu. Jadilah ibu yang pintar dan cermat. Go, take it.